Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah. Jamaah yang Ramadan, kita kembali duduk di majelis ilmu ini untuk menunggu waktu ketika kita untuk melaksanakan setidaknya sholat sunat 2 rakaat. Kesempatan yang kita gunakan setiap malam di waktu-waktu kosong adalah dengan mempelajari Al-Quran. Jadi kita akan masuk kepada atau menafsirkan dengan perintah mempelajari Al-Quran. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka tema ini adalah hati-hati membaca Al-Quran. Karena setiap bulan Ramadan, yaitu yang disebut dengan tilawah atau tadarus, membaca Al-Quran. Sebagaimana ada di beberapa peringatan Al-Quran yang banyak memperingati kita, seperti itu pada surah Al-An'am. Jadi dicatat ya. Surah Al-An'am ayat 93. Al-An'am ayat 93. Potongannya pada akhir ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrizu anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairul haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Ini menjelaskan di sini, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Jadi ilmu itu, ilmu apapun, termasuk ilmu Al-Quran. Pandai dalam Al-Quran, tahfiz dalam Al-Quran, tetapi Al-Quran itu tidak membuat watak ia menjadi lemah lembut. Al-Quran tidak menjadikan ia menjadi jiwa yang suci, semakin menyombongkan diri. Ini sudah diancam. Keluarkanlah jawabannya. Sebagaimana yang tertulis juga pada buku ini, ketika nyawa dikeluarkan dan keluar dari jasad, maka roh itu berpesan. Apabila roh keluar dari jasad, ia akan berkata, dan seluruh isi alam dan langit, artinya seluruh alam di langit di bumi, akan mendengarkannya kecuali jin dan manusia. Jadi jin itu dalam manusia juga ada mendengar ketika dipaksa roh ini keluar. Kemudian apa kata roh? Karena apa? Ketika mayat, nah ini cerita roh dulu lah. Ketika mayat akan dimandikan, roh berkata, wahai yang memandikan,
yang artinya tukang mandi. Aku minta kepadamu karena Allah untuk melepaskan pakaianku dengan perlahan-lahan. Sebab pada saat ini aku beristirahat daripada seretan malaikat maut. Nah, jadi kalau mayat itu sudah berada, dibaringkan, dirabahakan, siap dikuburi atau siap dimandikan, dia berpesan. Artinya sebelum dimandikan tadi kan pasti baju-bajunya ya, jangan selawarnya dilepas. Mayat itu berpesan, hati-hati, pelan-pelan, perlahan-lahan dah. Jangan baca-baca bagaimana. Setelah itu mayat bersuara lagi sambil dengan nada merayu, wahai orang yang memandikan, janganlah engkau menuangkan airmu dalam keadaan panas. Jadi banyu itu hati-hati, banyu yang apa, kalau kandun itu kan kalau hari panas, karena itu kan panas banyu tuh. Jadi hati-hati banyu. Jadi dipasaninya tadi jangan dalam keadaan panas. Begitu juga jangan menuangkan dengan air yang dingin-dingin benar bajunya. Jangan juga. Karena tubuhku terbakar apabila terlepasnya roh dari tubuhku. Nah, jadi itu bicara roh, alam roh. Kemudian dikubur mayat ini, disiram mayat ini, mulai digugurkan banyu, roh bersuara, diguyur apa jarakutannya. Demi Allah, wahai orang yang memandikan, jangan engkau menggosok aku dengan kuat. Gosok benar. Gosok benar. Kemudian sebab tubuhku luka-luka dengan keluarnya roh. Jadi gusukan kita tuh melukai sebenarnya, coba kita melihat. Melukai. Setelah dimandikan, diletakkan, kemudian dikapankan telapak kaki mayat diikat, apa semua diikat. Maka ia pun memanggil-manggil dan berpesan lagi supaya jangan diikat terlalu kuat. Ada boleh bilang kuat aja, benar menjalan. Ada boleh juga tuh, jangan kalau dibayarkan. Karena ia ingin melihat wajahnya sendiri, anak-anak, istri atau suami yang terakhir kalinya. Karena ia tidak dapat melihat lagi sampai hari kiamat. Ketika keluar dari rumah, lalu ia berpesan dan dibawa mayat ini. Dibawa dari rumah. Apa kata mayat? Demi Allah, wahai jamaahku, aku telah meninggalkan istriku. Berpasangan orang banyak. Aku meninggalkan istriku menjadi janda, maka janganlah kamu menyakitinya. Anak-anakku telah menjadi yatim, dan janganlah kalian menyakiti mereka. Berpasangan. Jadi sakral kita membawa mayat ini ada hal biasa lagi. Kenapa kita harus membacakan ini? Karena tadi orang yang membaca Al-Quran tidak melewati keburukan. Jadi cara membawa mayat saja sudah paham. Sedangkan Al-Quran sudah menjelaskan itu. Nah, kemudian ada pesan roh di sini yang sangat terkesan. Artinya sangat, dan ini harus menjadi pembelajaran bagi kita. Ada pesan roh. Ketika pesan ini diucapkan kepada anak-anaknya. Jadi roh ini yang keluar ini, beriman pasti berpesan. Apa pesan roh yang harus kita pegang? Ini bunyi katanya, wahai kekasihku, wahai saudaraku, dan wahai anak-anakku, jangan kamu diperdaya dunia sebagaimana ia memperdayakan aku. Keperdaya. Dan janganlah kamu lalai sebagaimana ia melalaikan aku. Kira-kira kalimat ini masuklah ke roh kita. Selama ini pernahkah dunia memperdaya kita? Kemudian apakah dunia juga melalaikan kita?
biasa ya. Inilah yang akan muncul. Yang tak biasa ya. Jadi muncul ada pengakuan roh sendiri yang mengaku, sesungguhnya aku tinggalkan apa yang telah aku kumpulkan untuk warisku. Jadi roh ini berpesan, artinya semasa hidup ketika ia berjatuh dengan jasad, ia ada berusaha mengumpulkan untuk warisku. Akhirnya apa? Dan sedikit pun mereka tidak mau menanggung kesalahanku. Yang dimaksud di sini adalah ahli waris ini tidak mau menanggung. Ada hutang, ada peduli, hutang arwah. Kemudian ada dia minta maaf. Makanya kan mayat itu sebelum disolatkan, apabila ada hutang piutang, ahli waris menanggung. Apabila ada kesalahan, memohon maafkan, ya kan? Dan ada sesuatu janji yang belum terselesaikan, hubungi ahli waris. Itu pernyataan anaknya. Ini kebanyakannya orang lain aja, imam. Jadi ahli waris itu harus dengan imam itu menyerahkan, artinya sampaikan, umumkan sebelum disalatkan bahwa apabila ada hutang arwah, biar aja kami ahli waris menanggung. Apabila ada janji dan hutang-hutang yang belum terselesaikan dan ada kesalahan para arwah yang masih belum bisa dimaafkan, hubungi kami juga yang menanggung. Itu kehendak roh, itu kehendak roh kita ketika kita mati. Maka jadi Allah menghisap aku. Ujar Allah menghisap aku. Padahal kamu merasa senang dengan keduniaan. Terjadi ini. Terjadi. Dan mereka juga tidak mau mendoakan aku. Ini hal yang sudah terjadi. Lalu dari cerita itu, ini masih banyak cerita. Dari cerita itu, ini yang disebut dengan Al-Quran itu hanya dibaca tapi tidak melewati tenggorokan. Ada mau belajar ilmu roh, ada mau belajar mentadaburi Al-Quran, belajar membaca aja, terjemahannya dibaca, tapi kada tadabur, akhirnya kada mengerti, kada paham bagaimana nantinya kita pulang, apa yang terjadi dengan diri kita. Apalagi apa yang terjadi ketika kita menghadiri mayat. Dari memandikan, hadir kita, sampai menyelatkan, sampai dibawa ke kubur, apa yang tahu tentang mayat itu kita kada pernah mengetahui karena kada mempelajari, tidak mentadaburi Al-Quran. Ini. Kemudian ayat Al-Quran itu hanya buat kesombongan. Oh, aku hafal Al-Quran, aku tahfiz 30 juz. Silahkan sebutkan bacakan dari ayat mana saja, aku bisa sebutkan ayat itu. Bukan salah orang tahfiz, tapi kan diperintahkan itu manusia terbaik itu adalah amalan paling betul adalah manusia yang mempelajari Al-Quran. Ini buktinya ketika kita mempelajari Al-Quran, roh kita tidak merenung, roh kita tidak sedih, dan kita menghadiri orang mati, rohnya juga kita paham. Nah, cukup kita hanya dengan 2 surah. Itu surah tadi sudah menunjukkan bahwasanya ada kesombongan orang-orang yang pandai akan Al-Quran, diperingatkan oleh Quran surah Al-An'am juz 6 ayat 93. Ada peringatan. Jadi Al-An'am ayat 93. Kemudian diperingatkan lagi. Kita cukup 2 surah supaya cepat waktunya lah. Diperingatkan lagi kepada Quran surah Syad, surah yang ke-38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran
Jadi ya Tuhan, aku menurunkan Al-Quran ini supaya mendapat pelajaran. Nah, jadi hal-hal yang mendasari kenapa kita harus belajar Al-Quran, yaitu Quran surah Syad ayat 29 dan Al-An'am ayat 93. Surah Syad ayat 29, kemudian ayat 93. Dasar. Artinya dari dasar Syad 29 kita bedah hurufnya. Kitabun, kita ambil hurufnya lah. Lengkap. Kitabun. Kemudian dia ada baru ada lam. Jadi ini kita bahas dan coba dia ada baru. Perintah atau dasar kita bagaimana cara atau perintah yang dianjurkan mempelajari Al-Quran. Jadi dari surah Syad ayat 29 cukup kita ambil inti daripada perintahnya atau peringatannya di sana. Kita baca lagi artinya. Kitab atau Al-Quran yang kami turunkan. Nah, sini. Yang kami turunkan ada 3 huruf, Kaf, Fa, dan Ba. Kami turunkan ini untuk menjadi ini. Itu maksudnya. Kami turunkan kitab, kemudian laksanakanlah dia dabbar. Kita cari apa yang dimaksud dengan kitab. Maka kembali, apa yang dimaksud dengan kitab? Ada pengakuan, ya, berarti kitab ini orang yang sudah bertauhid. Jadi kitab ini orang yang sudah bertauhid. Kenapa? Karena dengan arti cukup, tidak beranak, tidak diperanakan. Kami turunkan, siapa yang diturunkan? Jiwa yang bertauhid. Karena ini maknanya dengan arti cukup. Kemudian yang kami turunkan itu jiwa yang sudah disucikan. Nah, jiwa yang sudah disucikan artinya jiwa yang sudah bertaubat. Dengan arti jiwa yang membuat perjanjian. Ketika diturunkannya jiwa yang sudah bersih tadi, nah disinilah semuanya terhimpun persaksian atau disebut ini perjanjian. Perjanjian yang kekal. Maka perjanjian yang kekal yang dimaksud itu adalah 114 surat. Nih. Saya sebut artinya ini yang kami turunkan. Ini adalah yang membuat atau yang menerima 114 surah. Ini berarti yang menerima 114 surah barangnya kurangnya. Berarti siapa yang dimaksud kitab? Diri kita ini kitab seikungan. Kita ini aku adakan engkau. Berarti aku turunkan kitab seikungan. Diri kita ini kitab seikungan. Isi kitabnya apa? 114 surah isi diri.
Kita ini kitab lingkungan. Isi kitabnya apa? Itulah ilmu diri. Ilmu diri. Yang disebut ilmu diri apa saja? Yang disebut ilmu diri, membaca mata, membaca hidung, membaca mulut, membaca telinga, membaca jiwa, membaca hati, membaca tangan, membaca kaki. Itu membaca diri. Bagaimana hatinya? Oh, sombong. Sesuai dengan Al-An'am ayat 93. Apa ancamannya? Kasihan rohnya. Dia baca Al-Quran tapi tidak melalui keburukan. Tidak sampai ke hati. Maka tadi disebut dengan diancam dengan disebut dengan sombong, menyombongkan ayat-ayat. Membaca ayat ini paham, wah sombong. Inilah yang dikatakan Nabi kepada Dzulkhuwaisir, celaka kamu, celaka kamu. Jadi ia mendustakan, pada percaya apa yang ia baca. Maka dapat dari sini yang disebut kitab ialah diri kita ini kitab seilmu. Makanya Iqra kitabaka, bacalah dirimu kamu sendiri. Apa yang dibaca dirimu sendiri? Kelakuan tangan kayak apa? Kelakuan mulut seperti apa? Itu membaca diri. Kelakuan otak kita terhadap orang lain apa? Kelakuan otak terhadap diri sendiri seperti apa? Itu membaca diri, itu yang membaca kita. Kelakuan telinga apa aja yang didengar, ketujuh mendengar apa aja telinganya, itu membaca diri, itu namanya membaca Quran. Karena dengan arti tadabbur. Di sini dia dabar itu membudi tahan, mengingat kepada perjanjian yang orang. Kalau bahasa kita tadabbur itu kan artinya dia bisa disebut dengan muhasabah, bisa disebut dengan merenungi diri, memikirkan ketika apa yang dia dengar berasal dari mana suaranya, siapa yang melakukan itu. Tadabbur dicarinya sumbernya itu. Jadi tadabbur itu mencari sumber bunyinya itu dari mana, dicari sampai menemukan di titik sumber siapa yang melakukan suara itu. Tadabbur. Kemudian membaca tangan ini suka apa aja, bergerak untuk apa aja. Dia suka menunjuk-nunjuk orang dengan caciannya, boleh membaca diri. Dia suka memerintahkan orang dengan tunjuk-tunjuk dengan tangannya, dengan secara jalim, bisa jadi. Kenapa? Karena Al-Quran hanya dibaca. Maka perintahnya dia dabar. Aku turunkan diri engkau itu baca. Aku turunkan kitab liada baru tadaburi. Itu perintahnya. Tuhan menurunkan Al-Quran, kalau terjemah disuruh liada baru. Dia ini makhluk, ini objek yang menerima perintahnya. Jadi huruf lam ini yang menerima perintah. Pengertiannya artinya kalau makna aslinya adalah makhluk, maka yang menerima perintah. Yang menerima perintah. Hurufnya itu apa? Jadi ini orangnya yang menerima perintah, ini wajahnya. Ini hurufnya wajah. Nah, ya kan? Karena hurufnya terletak di mulut, lalu ini diartikan dengan terbuka, ini tempatnya. Kalau ada tempatnya untuk menerima, nggak bisa masuk. Jadi ini sasaran. Berarti ini subjek. Ini objek, ini subjek. Kalau bahasa artinya tempat terbuka menerima tugas atau membaca diri. Nah, makhluk ini kenapa huruf lam? Sedangkan di sini ada huruf dal.
liyadabaru. Liya ini ditujukan kepada seluruh makhluk. Liyadabaru. Maka huruf dal di sini yang menerima balasan ketika ilmu ini sudah masuk ke dalam wajahnya, maka liyadabaru. Dabaru ini artinya huruf dal di sini yang menerima balasan. Apa yang dibaca? Bukankah setelah nur semuanya disebut dengan huruf dal, termasuk lam ada di dalam huruf dal, termasuk alam semesta ada di dalam huruf dal, termasuk alam semesta ada di dalam huruf dal. Maka sesungguhnya yang disuruh baca itu tidak hanya pada diri, tapi adalah yang di bawah nur ini disuruhnya pelajari, disuruhnya baca seberataan, tadabbur. Oh, tentang alam semesta kita pelajari, dari mana alam semesta jadinya, seperti apa alam semesta ini dicipta. Nih, seperti apa alam semesta itu, melihat pohon, melihat binatang, kita pelajari semuanya. Itu caranya tadabbur, mentadaburinya. Orang mempelajari Al-Quran, mentadaburinya Al-Quran. Dia ada baru. Jadi perintahnya dia ada baru tadaburi, mentadaburi. Ini ke seluruh apa saja yang berada di bawah nur, apa saja alam semesta. Maka ini mengacu, huruf dal mengacu kepada alam semesta beserta isinya. Walillahi ma fis samawati wal ardh, seluruh bumi dan langit seisinya. Bumi langit seisinya. Ditadaburi. Melihat daun bergoyang, lihati siapa daun goyang daun? Angin. Angin dari mana? Pelajari. Ya kan? Habis pohon ditanam, pelajari. Berbuah, siapa yang membuahkan? Cari itu mentadaburinya, mentadaburi semesta sekalian alam termasuk diri kita. Harus dikenali semuanya supaya kita itu kada termasuk yang diancam tadi, orang yang membaca Al-Quran, ahli hadis, tahfiz hadis, tapi kada melalui keburukan, justru ia berlaku buruk. Jadi membaca Al-Quran itu bisa mengarah kepada perilaku keburukan, karena bacaan Al-Quran tadi tidak sampai parak itu artinya parak itu kalau terjemah itu disebut dengan tenggorokan, padahal parak itu kada melihat Tuhan, ya kan? Dari mana dasarnya? Anta'budallaha ka'anaka tarah. Ia beribadah seolah-olah melihat aku, ya Tuhan. Berarti parak itu melihat, seolah melihat. Orang membaca Al-Quran tapi tidak melewati parak, ada melalui tenggorokan, kada sampai ke hati, ke kalbu, ke wadahnya. Maka apa yang terjadi? Inilah yang disebut dengan kata Nabi celaka. Bahkan ia terlepas dari agama sebagaimana anak busur panah. Itu disebut Nabi, sudah dipandangkan Nabi orang yang membaca Al-Quran itu seperti itu. Makanya kita selalu mempelajari Al-Quran itu dengan mentadaburi. Itu kayak apa caranya? Inilah cara mentadaburi Al-Quran. Siapa kitab yang disebut kitab itu siapa? Siapa yang disebut Al-Quran nih? Maka yang disebut Al-Quran sama dengan diri kita. Apa perintahnya terhadap diri? Tadabbur. Tadabbur.
perintahnya. Aku turunkan diri engkau itu supaya engkau mentadaburi diri engkau. Tadaburi semuanya. Sampai wadahnya ditadaburi semuanya. Itu perintahnya kan dulu. Kita pahami siapa dan mana yang disebut Alkitab atau Al-Quran dan mana setelah Al-Quran itu dan seperti apa kita harus memahaminya. Adalah perintah baca. Ya kan? Salahkah membaca Al-Quran? Tidak salah. Karena dari membaca bisa kita mentadaburinya. Tapi kalau diwajibkan membaca, kayak orang bisu, kayak orang buta. Orang bisu hanya bisa melihat huruf, membaca dengan hati. Tapi orang buta apa? Hanya bisa mendengar. Makanya diperintahkan di sini adalah mentadaburinya. Walaupun tidak bisa membaca, tapi mengerti dengan huruf. Berarti membaca Al-Quran tidak ada gunanya lah. Siapa yang mengatakan tidak ada gunanya? Orang yang membaca Al-Quran tidak mengerti terjemahannya, tidak mengerti maknanya, ada mengerti semuanya. Dapatlah kebaikan, dapat kebaikan, diberikan kebaikan, anggap aja diberikan pahala. Pastikah pahala itu membawa kepada kebaikan? Belum tentu. Saking banyaknya membaca Al-Quran, merasa banyak prinsip pahala dari membaca Al-Quran, terjadi kesombongan. Sombong di situ. Lalu apa? Sabulanan tilawah membaca Al-Quran adalah hasilnya hibah otak dengan Al-Quran membaca, tapi otaknya ada berubah. Tuntung tilawah apa kelakuannya adalah berubah. Sedangkan Al-Quran di dalamnya ada perintah, janganlah engkau berbuat keji dan munkar, sholatlah engkau, beribadahlah engkau, berlemah lembutlah engkau. Al-Quran memerintah itu ada di beberapa surah, di beberapa ayat itu ada diperintah. Tapi apa yang terjadi? Khatam baca Al-Quran, wataknya tidak berubah, maka ada berfungsi. Maka perintahnya aku turunkan engkau untuk mentadaburi, tidak berfungsi. Di dalam Al-Quran diperintahkan kalau banyak harta berinfaklah, kalau banyak harta zakatilah harta engkau. Apa yang terjadi? Lalai apa? Lalai akan banyak. Pahamlah dengan Al-Quran ketika dibaca 30 juz lagi dibaca, tamat semuanya. Tapi kalau memahami akhirnya membaca aja, akhirnya itulah yang disebut dengan tidak melewati tenggorokan, harus sampai ke hati. Maka apa? Kata Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan tilawah bacaannya, pahala tilawahnya, semuanya tidak ada artinya sia-sia karena kalau sampai kepada Allah. Bahkan dikatakan ia seperti keluar agama munafik. Pandai ia baca Al-Quran, tapi ia baca Al-Quran. Karena kadang berubah warna. Inilah yang disebut dengan hati-hati membaca Al-Quran. Bisa tambahkan sumpah di dalam Al-Quran. Disabati Quran kita ini, Quran yang menyabati diri kita, tapi diri kita ada paham. Kadang-kadang mentadaburinya, tambahkan sumpah. Ujar Quran, janganlah engkau merasa benar sendiri, jangan menyombongkan diri. Fala tuzzaku anfusakum, jangan merasa benar, jangan merasa suci. Rasa seorang yang paling suci, paling harap bacaannya, paling hafal Quran. Kenapa maka bersifat seperti itu? Karena Quran hanya dibaca. Ya. Kemudian ketika membaca Al-Quran, hanya terjemahannya dibaca. Ini bahayanya. Hati-hati membaca Al-Quran, karena akan tambahkan sumpah di dalam isi Al-Quran. Hati-hati membaca diri. Nah, ini misalnya membaca diri. Anggap aja aku ini sudah diabetesnya tinggi. Membaca diri nyari kan? Ya kan?
Maka ujar diri diperingatkan, jangan memakan yang manis-manis, yang bergula-bergula. Ya kan, anggapannya seperti itu, ilustrasi. Tak makan yang manis-manis, tak makan gula-gula, tak makan gula, apa yang terjadi? Sama ini. Ketika aku, puji Tuhan, aku berikan kamu rezeki yang lebih, rezeki yang melimpah, jangan lupakan sepertiga dari hartamu itu hak aku, ya Tuhan. Bukankah engkau dilahirkan kada membawa apa-apa, kada membawa harta, lalu dibahas, abahku sugih, mamaku sugih, banyak harta, kan yang disebut tadi, pada dirimu itu kamu dilahirkan dalam keadaan ranjang, kada membawa apa-apa, bukan diri kuitan yang disebut. Bukankah dilahirkan kada membawa harta, selai benang pun kita ini, lalu berisi harta kujulungi harta, ya Tuhan. Masa sepertiganya kadang-kadang kita menyerahkan? Kenapa Tuhan menagih yang sepertiga? Supaya ikan jual, ya Tuhan, nyaman kita di sana. Nyaman berikan kada tahun aku, kalau ditakuni kita di sana, malaikat tuh kada menakuni tentang harta, kenapa? Karena sudah ikan julung lawan aku, sepertiganya itu, nah sisanya ambil aja sudah, gunakan aja. Al-Quran memerintahkan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Jangan sampai Tuhan yang mengambil. Bagaimana Tuhan cara mengambil harta kita? Tuhan adakan api, Tuhan turunkan penyakit. Cara Tuhan banyak cara Tuhan. Kan sudah diperingati, kita ini rajin membaca Al-Quran, itu tadi, karena kadang memahami dan kadang mentadabburinya, akhirnya peringatan-peringatan, larangan-larangannya ada dikenal. Yang tahunya apa aja, hukum haram aja. Ketika bertamuan dengan hukum haram, bolehkah kadang mencari celah supaya ada yang membolehkan? Itu makanya mendustakan ayat-ayat sesuai dengan yang ditulis Al-An'am ayat 93. Diancam juga sudah kupadahi, dan papadahan itu terjadi ketika kita berumur 40 hari. 40 hari kita berumur sudah dipadahi, disangui. Lah, nih kamu ini kada membawa harta. Mak ikam bawa itu nanti 114 surah nih ikam bawa. Nah ini ikuti petunjuk ini. Anak berharta ada juga di sini. Ketika berharta apa akibatnya ada juga di sini. Dipadahi Tuhan. Nah, penyakit kaitan di dunia itu bisa dari makanan dan minuman dipadahi Tuhan juga. Kenapa bersumbernya dari penyakit, dari makanan dan minuman? Allah jelaskan semua di sini. Bilainya gula mengandung manis. Terlalu banyak gula, hati-hati diabetes. Tuhan jelaskan juga. Tapi Allah siapkan pulang pengampunannya. Oh, ada pulihan harta rampasan orang yang disebut dengan ghanimah. Oh, bagi harta dibagi Nabi, tapi membaginya kepada orang yang hanya masuk Islam alam. Lalu datanglah seorang yang tinggi, kurus, berjenggot panjang, berjidang hitam. Wah, ini sudah mencari yang berjidang hitam, berjenggot panjang. Panjang tabinya, oh panjang janggutnya. Adil Muhammad, adil Muhammad adil, harus adil Muhammad bagi, harus adil ya Muhammad membaginya. Apa adanya? Celaka kamu, uji Nabi, aku membagi atas perintah Tuhan. Celaka kamu, nanti suatu saat, suatu hari nanti ya Nabi, akan ada orang seperti kamu. Akan ada orang seperti kamu ya Nabi. Kenapa? Orang yang berjanggut panjang tadi menegur Nabi, kada percaya lawan Nabi, kada beriman dengan Nabi. Akan ada orang seperti kamu, akhirnya terbukti kan? Abdurrahman Tamimi membunuh Ali. Abdurrahman ini orangnya ahli hadis, ahli tahajud, ahli puasa, hafal Quran atau tahfiz Quran, membunuh Ali. Coba kita pikirkan, seorang yang ahli tahajud, ahli ibadah, seorang yang ahli puasa dijadikan pintu surga Ar-Rayyan.
Seorang yang tahfiz Al-Quran, paham, tahfiz 100% Quran, ada salahnya berisi HP, ada salahnya berisi Al-Quran, ya kan? Ada usah berisi mushafnya, ini sudah di otaknya hafal sudah. Tapi kayak wataknya seperti apa? Kada bisa merubah watak. Maka aku turunkan Al-Quran ini adalah untuk merubah, untuk membuat baik, untuk menjadikan akhlakul karimah, untuk membuat akhlak yang baik, menjadikan akhlak itu baik Al-Quran. Tapi Al-Quran hanya kamu baca, tidak ditadaburinya. Tambahkan sumpah sauran kita. Semakin banyak membaca Al-Quran, apalagi tamat 30 juznya, itu banyak dia melalui ayat-ayat sumpah. Demi diriku, pasti kan itu. Ketika kita membaca, contoh aja, wadduha, wasamsi wadduha, wal asri, banyak ayat-ayat sumpah. Dibaca, dilalui, terus kada sadar kita menyumpahi diri seorang. Kenapa? Karena kita lah kitab yang sesungguhnya, Quran yang sesungguhnya. Ujar kita, wal asri, sampai di situ aja, wal asri, demi asar, tapi kada paham. Lagi tadi baca surahnya, menyumpah diri seorang. Ya, kenapa? Hayatul muslim masakin ilal asri, itu sumpahnya ujar Tuhan, aku adakan asar, bila kada digawe miskin. Sumpah karena waktu yang disumpahi. Nah, kada sadar ke situ, katakan membaca terjemahannya. Wal asri, demi waktu asar, itu hanya dibaca. Wadduha, demi waktu duha, terjemah dibaca. Padahal ketika kita mentadaburinya, kenapa ada itu wadduha? Ada huruf da, ada huruf ha. Apa yang disumpah? Bila inya ukur fujur aja. Wadduha, ada batamuan lawan aku ya Tuhan. Wadduha. Bila ikan fujur aja, bersifat buruk aja. Di dunia ada akan melihat aku, karena ada huruf ha. Wadduha. Ketika kita berlaku buruk, otomatis kita bertuhan lagi. Sumpah kita wadduha, cangkal, apalagi sampai pagi kada pernah ketinggalan sampai yang dua. Wadduha wal laili itu baca dua terus, kada sadar menyumpahi diri seorang. Wasamsi wadduha, kada sadar menyumpahi diri seorang. Di wasamsi itu jelas sudah. Wa nafsi wa masawaha, roh jiwa kita ini disumpah. Disumpah dengan apa? Dengan sifat buruk dahulu. Pokoknya ingat tuh buruk ya Tuhan dulu. Tapi bila bentuk ada kebaikan, bila berlaku buruk ingatlah kepada kebaikan supaya sadar. Nah, sumpah. Semakin banyak membaca Al-Quran, tidak mentadaburinya, maka akan semakin buruk. Kada merubah watak. Karena kada paham, kada memahami Al-Quran. Bagus. Kira-kira lancarlah kita tambahkan sumpah seorang. Bila cangkal menggawe duha, iya toh. Ya kan? Bukan kada boleh menggawe duha. Bagus banget menggawe duha. Tapi bila aku ni cager, aku ni orang yang paling beribadah. Kada ketinggalan sampai yang duha. Aku nang kaya itu aku pahami dulu surah duhanya. Aku pelajari dulu surah duhanya nih. Bila sudah paham dengan surah duha, nah hanya kita ma'amali yang akan baca harus. Jadi sampai yang duha itu rame. Komunikasi dengan surat duha itu komunikasi itu membaca diri seorang kita. Wasamsi wa duha, rame sampai ketemu karena memahami ayatnya. Kalau yang pemula ini boleh. Memang urutan-urutan pertamanya itu apa dahulu? Urutan pertama belajar membaca, belajar huruf, mengenali huruf. Dua, belajar membaca, belajar baca, ya kan? Belajar baca Al-Quran, belajar huruf Al-Quran. Nah, yang ketiga ini mempelajari perintahnya, menurut Nabi dalam hadis, mempelajari Al-Quran, mempelajari diri. Mempelajari Al-Quran. Sebaik-baiknya orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran, pelajari dulu, tahu sudah, kemudian mengajarkan. Kalau kita simpulkan,
mengajarkan Al-Quran. Imam sudah melafalkan Al-Quran, nah maka mentadaburinya. Mentadaburi Al-Quran. Sudah tadabur, amaliyahkan Al-Quran. Itu kalau kita hendak membuat urutan-urutannya supaya sempurna. Kalau kita belajar Quran saja, belajar membaca saja, terjemahan dibaca, kadang mau mempelajari, mentadaburinya sampai ke dalam. Karena apa capnya nih? Cuman kita mengambil hanya di 2 surah aja, hanya masih banyak surah-surah yang lain, peringatan-peringatan orang yang membaca Al-Quran sampai diteguhkan masih banyak ancamannya. Oh, di sana orang belajar Al-Quran bagus, upat gue belajar Al-Quran. Bila sudah bisa membaca Al-Quran, bisa dengan Al-Quran, mentadaburinya dulu supaya jangan karena sumpah. Itu tugas kita. Jadi kita begitu setiap pengajian, misalnya masalah sembahyang, Allahu Akbar, belajar kita kalimat takbir Allahu Akbar itu apa, Allahu Akbar itu siapa, itu karena mentadaburi. Jadi coba kita urut. Orang sembahyang itu dimulai dengan takbiratul ihram. Ada dulu takbiratul ihram. Apa garang takbiratul ihram? Oh, mengucap takbir. Oh, takbir apa garang ucapan takbirnya? Allahu Akbar. Munculkan pertanyaan, kenapa harus mengucap Allahu Akbar? Cari sampai dapat, itu karena mentadaburinya. Dan bagaimana cara mengetahuinya? Mempelajari huruf-hurufnya, pelajari hurufnya. Hanya pada satu gerakan kalimat Allahu Akbar. Iba sudah Allahu Akbar, ada rukun yang berikutnya, membaca Fatihah. Mulailah dulu dengan bismillah. Kenapa harus dimulai dengan bismillah? Kenapa harus membaca Fatihah? Kenapa Fatihah ada 7 ayat? Oh, sesahih terus. Kalau orang belajar, bila sembahyang takbirnya adalah kayak apa? Takbir Allahu Akbar, sudah sampai di situ. Kalau dicarinya lagi, kenapa harus membaca Allahu Akbar? Iba sudah tutup Allahu Akbar, baca Iftitah, baca Fatihah lah. Bila ada Fatihah, ada sah sembahyangnya. Kenapa kada ditakuni? Kenapa harus membaca Fatihah? Ada apa dengan Fatihah? Cari itu dalamnya. Itu maksud kita. Makanya kita belajar tuh kita belajar sembahyang lagi, mentadaburi dari bacaannya, dari gerakannya. Kenapa takbir juga lawan tangan-tangan makan? Nah, kita pelajari semuanya itu. Belum lagi kepada bacaan-bacaan yang lain. Ini konsep kita sekarang. Sementara orang meributakan hukum baca Al-Quran, tapi kadang meributakan orang memahami Al-Qurannya. Ribut, itu salah bacaannya. Aku mendengar salah pak bacaannya. Hati-hati tertipu dengan taringan pendengarannya. Orang membaca bisa saja karena hurufnya, tapi nang keluar lain. Sama kayak speakernya rusak. Nang bocah pas saja speakernya gegeruruk di atas. Kalau dia gegeruruk juga, luput, belum tentu. Jadi kalau anak menyalahkan orang tuh bacaannya takutnya, tahulah hurufnya tadi nang dibaca nang akhirnya huruf ja. Bila dia menyebut, kanjar kita bahwa oh salah itu. Baru karena kita tahu sudah. Karena dia tidak mengenali hurufnya. Pendengaran hati-hati bisa menipu. Contohnya aja orang pingsan jadi imam. Ayo, apalagi orang yang apa namanya? Ya apa? Ada bila sembahyangnya. Kan bacanya ada bukannya. Hukum baca. Ya, mau tuh ada kau lagi mau kucuri. Ya. Kau lah menyalahkannya. Kalau hanya membaca dengan hukum baca, hati-hati. Hukum baca bisa merusak, tapi orang yang membaca
memahami dengan hurufnya dan mentadaburinya, walaupun bacaannya kadinya rusak, dijadikannya kada kawa fasih membaca. Silahkan belajar untuk fasih lebih bagus. Memang bagus fasih itu, sangat bagus. Kita kan menyalahkan dengan fasih, ya kan? Tapi kebanyakannya orang fasih bersombong, berharap. Itu yang kita lihat, itu yang kita rasakan. Maka Al-Quran dibaca sampai diperingatkan pada ayat yang disebut dengan ancaman atau menceritakan. Berarti kan jelas tegurannya bahwa orang yang membaca Al-Quran itu membaca aja ada konsekuensinya yang diterima. Ini asal bisa membaca, alhamdulillah tuntung sudah sejus, pahala itu dibayangkannya. Kalau tahu ketika membaca itu tambahkan sumpah seorang. Kenapa? Dia mengartikan Al-Quran dengan mushaf. Sedangkan kitab, ya kan? Jelas sudah. Ikro kita baka, kata-kata kita tuh titik, kita ini seikungan, Alkitab wadahnya mushaf. Yang sebenarnya mushaf itu ya diri kita ini lah, seikungan. Itu mushaf, bacalah diri kita ini. Harus baca. Kayak apa cara membaca diri? Baca semuaan, seluruh anggota tubuh baca semuaan. Berumur dahulu membaca otak. Waktu aku sembahyang tadi, otakku ini, pikiranku ini ada bacaan imam. Aku mengatakan orang namanya berarti aku. Nah, itu membaca diri ngarannya. Ini karena mentadaburi. Lalu apa yang terjadi? Istighfar. Kenapa? Karena orang yang tadabur disebut pura-pura selalu mendapat pengampunan. Pengampunan Tuhan ini selalu ada pada jiwa. Jangan takutan salah, ujar Tuhan, asal aku itu ampuni. Ya. Kemudian bagaimana lagi caranya membaca diri waktu sembahyang? Ya kan? Tadinya aku mendengar aja bacaan imam, tapi kada paham, otakku, hatiku kada paham. Baca. Lalu apa lagi? Baca kaki, baca tangan, baca mata. Waktu sembahyang tadi, kan sembahyang itu kan syaratnya mata katakan sujud. Kada boleh berpindah mata katakan sujud selain salam ke kanan dan ke kiri dan isyarat di dalam syahadat atau isyarat syahadat di dalam tahiyat. Jadi yang dibolehkan memindah mata itu hanya isyarat di dalam syahadat, kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Bila ini mata berpindah, aku sembahyang ke kanan ke atas, kanan maiga. Kalau aku terusin aja, kamu katakan mata itu menapik sembahyang. Karena itu teguran. Diharamkan memindah pandangan mata di soal-soal itu selain daripada rukun yang menyuruhnya. Kan salam kan rukun, isyarat syahadat kan rukun, ya kan? Nah, ngaran isyarat itu, isyarat dengan telunjuk, ya kan? Kalau telunjuk diangkat, isyaratnya mana diangkat, mana aja bagaimana? Isyarat lah. Isyarat itu kan pasti ada gerakan, namanya pun disebut isyarat. Coba dicanangi orang, gana jadi isyaratnya apa? Minimal berkedip mata, kalau berkedip mata berapa gerakan? Nah, berkedip mata 2 gerakan, makanya taharrukan nih 2 gerakan aja. Tangan itu 2 gerakan aja, tangan itu. Jadi pada pun bergerak terus menggerak-gerakan. Amun menggerak-gerakan itu kan isyarat lagi sudah. Kalau biar isyarat matian musuh. Kan isyarat itu. Nah, ini ibarat berperang ya. Komando memberikan petunjuk. Kain aja. Kubunyiakan 2 kali, besiul aku 2 kali. Bila 2 kali besiul tembak. Besiul 2 kali tembak. Ini pun besiul kada ampihan. Apa yang terjadi? Ya, karena isyarat. Itu artinya kita memahami Al-Quran, tadabur sampai ke hadis-hadisnya, kita mentadaburinya. Bagaimana kita ini bisa mentadaburinya sementara mengejar target, harus tamat
Waktu zaman Nabi, zaman sahabat itu menamakan tilawah, menamakan Al-Quran terus, tambahan menamakan Al-Quran. Kita perpegangi. Contoh itu kan contoh, ada harus diturut samijian juga. Orang bubuan Arab itu orang paham. Kita ini kada, tapi kita ini melaksanakan keduanya. Tilawah kita gawi, kemudian taklimnya kita gawi, taklimnya tentang huruf-huruf Al-Quran. Keduanya kita ini kedarinya, kita gawi semuanya. Maka bila ini masih hanya bertahan, aku nampaknya bisa membaca Al-Quran ini sudah. Karena guruku menyuruh itu, orang yang bisa membaca Al-Quran sudah. Kembalikan kata-kata membaca Al-Quran, membaca hurufkah, membaca diri kah? Membaca diri maksudnya bila kita ini bisa membaca diri. Oh aku ini bela bakal lakukan buruk neraka kayaknya itu membaca diri caranya. Oh bila aku beribadah hajat cagaran surga kayaknya itu caranya membaca diri. Ini yang dimaksud dengan membaca Al-Quran, membaca mushaf aja, mana-manakan sujud dikejar kaget. Satu surah itu dia ambil aja mana jantungnya, mana intinya, ya kan? Seperti surah As-Sad kita ambil ayat 29, Al-An'am ambil ayat 93, merangkum semua penjelasannya sudah. Ada perlu yang tunggu ayatan. Kalau anak menyikat waktu, kalau anak tunggu ayatan lebih bagus. Jadi 30 juz, ambil 30 ayat aja yang kita terjemahkan, kita tadaburi, kita bedah hurufnya. Kada memerlukan waktu yang banyak, kada menyita waktu kita. Maka majelis ilmu kita ini kita isi tentang hukum salat. Rukun 13 kita bahas huruf-hurufnya. Dan begitu hurufnya kita bahas, gerakannya kita bahas dulu, kita cari kenapa harus berbungkuk ruku itu, kenapa sujud itu harus menyentuh lantai, kita bahas juga, bukan hanya pada bacaannya, itu nak bujur-bujur membaca diri. Ini bacaannya aja yang dibahas, rukunya, gerakan rukunya ada dibahas, itu kan yang membaca diri, kan membaca Quran. Sedangkan yang dimaksud Quran dan kitab adalah diri kita. Jadi pahami, dapat sudah di dalam surah As-Sad ayat 29, kita itu diperintahkan yang dinyatakan dengan aku turunkan kitab ini atau Al-Quran. Berarti kitab ini aku adakan engkau ya Tuhan, aku adakan diri engkau tuh. Nah, aku adakan diri engkau tuh, aku isinya. Nih, apa isinya? 114 surah. Itu isi pada diri kita. Maka pelajari sudah, kenali hurufnya. Belajar baca dulu, kayak apa bacanya baca. Kemudian pelajari diri engkau. Dipelajari diri apa semua. Oh bisa padahi kekawanan. Nih paham pun. Nih kalau ayat ini hurufnya begini. Itu maksudnya. Jadi kita mengamalkan kalau sudah pada tingkat kita mentadaburinya, kayak apa rasanya mengamalkan. Sama orang mengenali dengan lumbuk kalau sudah padas. Bila anak muda sabar langsung mencari ke lumbuk, sudah tahu betul itu padas. Tapi aku sudah tahu di lumbuk supaya padasnya apa sambal bingung, betakun. Ini kita kenali, kita hurufnya kita kenali semua. Jadi akhirnya apa? Membaca Al-Quran dari hurufnya aja yang dibaca imam kinandul sudah kita arahnya kemana? Itu. Kemudian apa saja ancaman-ancaman di sini dari cerita-cerita yang menceritakan tentang orang-orang yang hanya membaca Al-Quran yang kada sampai ke hati. Coba kita baca. Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah mewanti-wanti. Nah, apa wanti-wanti beliau ini termasuk orang yang vokal, artinya orang ini termasuk keras. Apa pesan beliau? Orang yang membaca Al-Quran tidak melewati kerongkongan adalah tidak diangkatnya kepada Allah, artinya diri itu ada diangkat ke depan Allah. Makanya torak, kata-kata torak itu di hadis torak itu ada diangkat sampai kepada Allah.
tidak ada nilainya di sisi Allah, ada juga nilai. Nah, kalau ada yang berpendapat membaca Al-Quran banyak pahalanya, ada pahalanya, kira-kira ada melatih keburukan adalah pahalanya membacanya. Kepada Allah aja kan sampai, ya apa? Ya kan? Kemudian jika kerukan saja tidak terlewati, maka tentu ia tidak akan sampai ke hati. Ada mungkin, ya kan? Tak hanya tilawahnya tak melewati kerongkongan, tak hanya tilawahnya tak sampai ke hati, dan tidak hanya tilawahnya tidak berpahala, dan tidak hanya tilawahnya tidak bernilai di sisi Allah, namun orang tersebut disebut dalam hadis keluar dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Ini ada percaya, ini membaca dan tidak percaya. Mbak, yang ada menggawi asar miskin, ya kan? Tapi ada percaya. Kalau ada digawinya asar, itu ada percaya. Dibaca tapi ada percaya kalau digawi. Kalau misalnya Al-Quran memerintahkan makan tapi kada makan, itu kada membaca Al-Qurannya, ya? Itu yang disebut dengan hanya berada di mulut. Kemudian orang yang hanya membaca Al-Quran tidak sampai kepada tenggorokan. Ada lagi yang mengatakan di dalam hadis riwayat Ahmad, ini disebut bahwasanya ia tidak mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada dapatnya untuk mencegah. Sesuai aja kan kalau orang ahli baca Al-Quran itu, ia pasti ada sombongnya, ada egonya, ada ampuhnya masih. Kenapa? Karena ada sampai. Ini yang meriwayatkan daripada Ahmad, riwayat Ahmad. Kemudian di sini juga ada hadis riwayat Muslim nomor hadis 1762 yang menyebutkan sama tentang Al-Quran yang tidak melewati kerongkongan, bahwa ia tidak dianggap membaca. Kesimpulannya. Nah, lalu dari hadis ini kadang-kadang memunculkan kontra. Apa kontraknya? Ya, lalu boleh dari membaca Al-Quran. Ya, di sini tadi itu maksudnya orang yang mempelajari Al-Quran, yang disuruhnya orang yang membaca Al-Quran, bukan orang yang belajar membaca Al-Quran. Orang yang belajar membaca Al-Quran belum kawal mentadaburinya, karena hanya belajar membaca. Makanya tadi tingkatannya belajar membaca dahulu. Bila sudah bisa membaca Al-Quran, ada peringatan berikutnya. Hati-hati bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran. Pelajari dulu, tadaburi dulu perintahnya, supaya kada disebut dengan orang yang seperti anak panah terlepas dari busurnya. Jangan itu. Nah, jadi kita kalau menilai, kenapa tilawah membaca Al-Quran ini kebanyakannya pasti bulan Ramadan ramai bertilawah. Berapa juz sudah? Bergesakan laju badar membaca Al-Quran, ya kan? Jangan kan terjemahannya dibaca, apalagi mentadaburinya, membaca ayat saja laju benar. Karena mengajar juz, mengajar menyelesaikan. Terjemahnya kan kita baca lagi. Jangan membaca terjemahnya itu masih mending ada sedikit pengetahuan yang mendalam, walaupun tidak dalam benar. Jadi baca Al-Quran dan aman itu, kita itu masih tahap belajar membaca. Nah, tapi hati-hati kan sudah lihai membaca Al-Quran, lihai sudah, itu masuk kepada peringatan sudah. Masuk aman orang yang belajar membaca Al-Quran kan kita masuk peringatan, karena masih belajar membaca. Nah, siapa yang termasuk golongan yang ditagur nih kira-kira? Yang pertama, tahfiz Al-Quran. Orang tahfiz bukan? Karena ini berlaku kepada Abdurrahman At-Tamimi.
Orang ini tahfiz Al-Quran, ahli tahajud, ahli puasa. Apa akhlaknya? Itu. Makanya kita ini selalu mengisi taklim kita ini ada malah bicara hukum, bukan meninggalkan hukum itu tetap dibicarakan, tapi sebagai landasan. Kita kadang keluar pada hukum, tetap hukum juga, tapi landasan hukum itu adalah landasan. Kenapa? Supaya khawatir abang jangan pesawat itu mengenal dulu dengan landasannya. Bila sudah mengenal dengan landasannya, jangan di landasan harus berjalan keliling pada terabang-terabang itu. Jadi kalau sudah mengenal dengan landasan, inilah barulah kita jangan pesawat itu meluncur. Yang mudah-mudahan kita dengan uraian ini mengajak seluruh kaum muslimin muslimat yang kita harapkan itu bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran, apalagi orang-orang tahfiz, pelajarilah, tadaburilah. Karena apa? Ini Nabi yang menyuruh. Amalan terbaik bagi manusia itu apa? Orang yang mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran tidak disebutkan orang yang belajar membaca Al-Quran, tapi yang disebut adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Maka orang yang sudah bisa dengan Al-Quran masuk kepada tahap orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mentadaburinya, diperintahnya di situ. Jadi ini kan pesan kepada seluruh umat yang sudah tahfiz, carilah guru-guru yang memahami bagaimana susunan hurufnya, makna huruf, sifat huruf, ya, makna hurufnya, arti hurufnya, pelajarilah semuanya, karena akan menuju atau menghantarkan kita untuk lebih mudah mentadaburinya. Tanpa mengenali huruf, tanpa mengetahui makna huruf dan sifat huruf, akan sulit untuk mentadaburinya, sulit itu. Nah, jadi pesan kita itu buat muslimin, muslimat yang suka dengan mengamalkan Al-Quran. Cukup satu ayat diamalkan, tadaburi, baru amalkan per ayat. Jangan mengajar target. Kalau sakit mengajar target dulu. Kalau belum mentadaburi. Nah, itu orang belajar. Aku jangan kasih lancar membaca Al-Quran. Nah, ini melancarin membaca Al-Quran. Itu berarti belajar membaca Al-Quran. Silahkan. Ini sudah lihai. Tahfiz pula. Ada usahanya membuka mushaf. Wah, lancar membaca Al-Quran. Pelajari. Berarti apa? Progres kita. Catati surah apa aja yang sudah kita baca, yang sudah kita hafal, apa aja surahnya, rajak di bosan banyak pula. Nah, tadaburi dulu itu. Nah, hafalnya dulu. Kenapa? Karena ada peringatan di sini. Itu kita ada membaca surah itu lagi, mempelajarinya sudah deh. Mentadaburinya lagi di situ. Ada perintah di situ. Nah, belajarlah di rumah kotak-atik surah-surah yang aku hafal. Walhu, jalan. Inna aqaina wal asri. Tapi semuanya hafal-hafal. Tadaburi dulu ayat itu, hafal-hafalnya dulu ditadaburi supaya kita makan sumpah. Jadi mudah. Oh, bila aku sembahyang maghrib, aku tadi hanya raja pindah bahwa kurang. Ayatnya apa? Tahu ayatnya kita. Oh, tadi aku dapat rezeki. Ya kan? Maka aku sebelumnya pusing benar kepala dapat rezeki. Apa ayat ini pas sembahyang? Tahu, karena kita tadabur dengan ayat itu sudah tahu. Nyaman menggunakannya. Itu yang dimaksudkan diperintahkan. Kenapa harus mentadaburinya? Kenapa? Karena kita sedang membaca diri. Ini asal baca aja surah sembahyang bukan salah karena surah yang dibaca itu curhat kita kepada perjanjian awal. Saat kita menemui kesulitan, ya kan? Oh, mana ayatnya yang pas menemui kemudahan, mana ayat yang pas. Begitu kita menemui kemudahan, pastinya kita sebelumnya menemui kesulitan, ayat apa yang pas. Ketika kita menemui kesulitan aja, belum menemui lagi kemudahannya, ayat apa yang pas. Kalau alam nasrah berarti sudah menemui kemudahan. Ya kan? Alam nasrah itu apabila kita sebelumnya menemui kesulitan tapi sudah mendapatkan kemudahannya.
Nah, alam nasrah cocok sudah. Bujur, ternyata Allah memadai sudah. Bila ujian Allah, aku adakan kesulitan tuh untuk mengadakan kemudahan. Imbang kesulitan itu ada kemudahan. Bujur alam nasrah dibaca. Tapi bila zaman Nabi sulit aja. Sampai waktu sembahyang belum bilis lagi, kan ada tamu solusinya lagi. Mana ayatnya yang pas? Langsung. Itu maksudnya mana ayat yang pas? Atau kata bertaburan lawan tetangga. Oh, ya kan? Kata bertaburan karas, seikung karas, ada bertaburan titik temunya, apa yang pasnya ayatnya? Nah, kita sudah tadabbur memahami ayat dalam ayat itu, dalam buku ayatnya apa? Pro kita bakar, pikiran itu. Nah, nanti kita ta'lim berikutnya itu ini sebagai progres. Nah, catatilah kayaknya ayat-ayat yang sudah kita hafal supaya kita terhindar dari ini sumpah ancamannya nih. Nah, ini ada konsekuensinya orang yang ahli Quran, tahfiz Quran, tapi apa? Quran hanya mengisi otaknya, tapi tidak berubah watak. Itu pelajari dahulu. Kada usah tentang sebagian Quran dahulu, nah kita hafal aja dahulu. Ya kan? Coba aja kita, kalau kita belajar itu mudah, coba aja, pasti mudah. Ini cuma terus rame, bila tak tutup terus. Nah, atau kalau dia berakahnya terlalu kurang aja, apa nih nampas ayatnya dapat di situ. Nah, sambil memasak kita, baca ayatnya. Kenapa? Karena tahu hurufnya di situ. Ini menghilangkan keberkahan di mana ini. Ada ayatnya sudah. Semua sudah. Jadi 114 surah itu kejadian diri semuaan. Kada mau, kada ada petunjuknya di Quran. Karena kita di Quran sebidian. Apa aja kejadian ada di dalam diri sudah. Bapak kita mencari solusi kepada selain Al-Quran. Katanya juga tidak akan ditemukan di muka bumi ini solusi selain daripada Al-Quran. Kadukun kata kayak Al-Quran juga. Kenapa? Al-Quran yang disalahgunakannya berarti kan Al-Quran juga orangnya. Orang sesatnya, orang semaksiatnya, kada kawal lapas pada Al-Quran. Karena diri kita di Quran sedikit, kada melapas. Cari aja. Ketika ia menjadi dukun, adalah di Quran disebut dukun. Pelaku syirik, pelaku musyrik itu dukun. Disebut Quran sudah adalah kalau pada Quran kita ini pasti semua pada keluar pada Al-Quran. Apa aja jadi pedagang, beingun sapi, beingun kambing, adalah di Quran disebut. Berjual bahan bangunan, berjual wasi-wasi, adalah di Quran disebut. Ada orang wasi-wasi semuaan. Jadi hidup kita karena diri kita di Quran sabidian, alam semesta di Quran sabidian. Ada mau keluar pada petunjuk itu, ada keluar daripada Al-Quran. 114 surat itu semuanya sudah diceritakan, itu semuanya sudah. Coba kita ada tahar aja. Sudah aja aku hafal Quran sebagian, aku baca terjemahnya kada menemukan dengan masalah aku. Iya, ada terjemahannya aja. Ya kan? Karena kalimat majas di Quran itu kan ada hiasan, mantik. Tadi memahami itu akhirnya kada ditemukan. Jadi itu pesan kita. Ada yang tanyakan? Jadi kita ini tinggal 3 malam lah. 3 malam lagi. Jadi kita gunakan 3 malam hari ini kesempatan bagi kita karena kita tilawah dalam itikaf, membaca tilawah, membaca zikir dan doa, kita pahami apa yang kita amaliakan ini. Makanya kita rincikan satu persatu supaya paham. Ya, selain bisa baca terjemahannya juga bisa, tapi bisa membaca hurufnya, tahu dari sifat, makna dan arti huruf itu. Nah, kemudian kalau malam Jumat kita mengadakan sujud sajadah, ya, membaca surah sajadah, surah yang diperintahkan sujud sajadah itu kan artinya diperintahkan sujud. Karena apa? Sujudnya itu pada kalimat la yastabiru. Coba
la, huruf la, huruf ya, huruf ta, la yasta. Kata-kata la adalah pada diri kita disebut dengan makhluk. La diartikan dengan tidak, ya. La yasta artinya tidak terkecuali, ya kan? La yasta biru artinya semua tidak membesarkan Allah. Maka ketika membesarkan Allah, menganggap kita tidak ada. Jangan ketika kita membesarkan Allah, menganggap kita kecil. Tidak ada ya. Bila kita membesarkan Allah, menganggap diri kita kecil, maka masih dua. Berarti ada besar dan kecil. Atau bisa juga kita membesarkan Allah, bisa juga orang itu merasa lebih besar daripada Allah karena mampu membesarkan Allah. Ya belum dikenal Allah ya. Karena maka membesarkan Allah. Nih mandas juga di situ, hati-hati. Dan hati-hati. Kalau la yastakbirun itu kan disuruhnya itu karena berakhir dengan kalimat nun. Boleh ke hadapan Tuhan la yastakbirun. Ayo boleh sujud. Kayak apa kita boleh ke hadapan Tuhan? Kan kita masih hidup, makanya sujud itu boleh menyentuhkan dahi ke lantai itu sujud sedekat-dekatnya itu boleh, sangat boleh. Oh ternyata kita tuh asalnya dari tanah, makanya kita disuruh sujud. Ketika kita sujud, panas banget tuh sudah itu boleh. Nah disuruh boleh. La yastakbirun itu nun berakhir dengan huruf nun, nurun ala nurun boleh kepada asal. Mana asalnya? Bukankah tanah berasal daripada rohnya, nurun ala nurun. Dirinci semuanya, makanya itu makna daripada orang yang sujud di situ. Jadi pas kita disuruh sujud, setiap ayat-ayat yang diperintahkan itu sebenarnya maknanya mengembalikan diri. Ada lagi pertanyaan? Ada kita bahas mungkin program ke depan ini boleh kita membahas apa-apa yang kita amaliakan dahulu. Jangan kena dihisap. Kenapa? Karena ilmu kan dihisap. Misalnya kan ilmu Fatihah di tahunnya kita sampai yang baca Fatihah, ya kenapa? Maka membaca Fatihah itu kan sembahyang. Umpama ada apa di Fatihah? Kan disuruh aku kan cukup disuruh mengimani yang penting aku beriman. Kan ada yang berpendapat seperti itu. Yang penting mengimani. Itu yang penting mengimani. Bahasa yang penting mengimani itulah. Lalu stagnan, cukup membaca sudah. Jadi kalau mengimani ini tingkat percaya, aku yang melihat itu disampaikan. Itu lagi bernyam. Jadi ayat An-An'am itu perbuatan itu seperti binatang lah, terkena gelap. Ada banyak surah yang lain, cukup dua surah. Karena kalau kita jelaskan, ini pun hanya surah sat, ya kan? Dan dulunya kita digambarkan di dalam Al-An'am itu adalah peringatan aja, wanti-wanti, ya kan? Ternyata Al-Quran itu dibaca ayat-ayatnya hanya sebagai untuk menyombongkan. Sombongnya baca ayatnya, tapi ada melakukan sombong orangnya, menyombongkan ayat-ayatnya, sama dengan mendustakan ayat. Tuhan menyuruh berlemah lembutlah, berakhlaklah, tapi jangan berakhlak. Berarti kan dia mendustakan. Berarti dia disebut dengan menyombongkan, sombongnya. Iya, yang membacanya seorang, tapi kalau dilakukannya, ini disebut dengan menyombongkan. Itu maknanya menyombongkan diri, ya. Menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah. Menyombongkan diri itu kita baca ayatnya, tapi kada menuruti. Itu disebut dengan menyombongkan. Ada peringatannya, kayak bagaimana keluarnya. Di sini kalau di dalam ilmu roh, bagaimana pesan roh ketika keluar, Al-Qur'annya lengkap semuanya, sudah menerangkan di sini, sudah diterangkan di sini sudah. Bagaimana nantinya caranya apa? Malaikat Israel di sini ada ayat Al-Anfal ayat 50 sudah dijelaskan semuanya. Jadi dalilnya tuh Quran semuaan kita. Dalilnya. Cuma kan kita baca mungkin dalilnya ada di sini semuaan sudah bicara masalah roh, bicara masalah roh semua ada dalil, semuanya ada di
di Quran semua disebutkan di sini disuruh memahamkan. Nah, jadi dalil kita mempelajari huruf, mentadaburinya itu nama mempelajari huruf, sudah itu mempelajari hurufnya sejarah. Jadi sini banyak berita-berita yang belum kita sampaikan dari buku ini, masih banyak beritanya. Jadi semuanya ini hampir semua dalil kita rata-rata mencantumkan Al-Quran semua rata-rata. Salah satunya tadi Al-An'am ayat 93 sudah mencantumkan di situ. Kemudian Al-Quran di surah lain sebagian ada hadis. Lengkap di sini sebagian ada hadis kita cantumkan. Ada juga situ. Ini cerita-cerita orang-orang yang hanya membaca Al-Quran sampai di tenggorokan seperti apa nantinya sudah dijelaskan. Ada An-Nahl ayat 32 ada juga menjelaskan di situ. Ada juga Al-Quran An-Nahl ayat 32 yang artinya yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka salamun alaikum. Masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Karena ini membaca Al-Quran kemudian diikutinya apa yang disebut dalam Al-Quran, maka kayaknya apa sambutannya salamun alaikum. Masuklah kamu ke dalam surga disebabkan apa yang telah kamu perbuat. Ada di situ. Kemudian Quran surah Muhammad ayat surah ke-27 Muhammad ayat 27 ada juga disebutkan bagaimana keadaan mereka apabila malaikat mencabut nyawa mereka seraya memukul-mukul muka mereka dengan punggung mereka. Dustakan ayatnya Quran dibaca tapi tidak dipakai. Karena matinya ini ciri-cirinya juga ini salah satunya. Karena dianggap orang yang membaca Al-Quran tidak melalui tenggorokan tadi ya itu dianggap seperti anak panah keluar dari musuhnya. Dianggap lebih keras kalau Hajar Asqalani ini menafsirkannya lebih keras. Kalau apa asli manis nih? Ya. Kalau apa asli manis nih? Ya. Jadi progres kita ke depan karena kita ini perbaikan diri kan. Perbaikan diri, maka perbaikilah dari sholat, berarti walaupun dari ibadah amalan, perbaikilah dari bacaannya dulu. Surah apa nih yang rancak dibaca waktu sembahyang, ingati dulu. Ayo kita bahas bersama kan. Jadi masing-masing request kita bahas bersama, kita cari petikan ayat-ayat berikutnya di situ. Jadi kita membaca ayat kadang-kadang saksi di sini. Saksinya apa? Kita makan sumpah. Karena perintahnya apa? Yang mempelajari Al-Quran. Bukan yang belajar membaca Al-Quran, yang kena di sini. Makanya penting bagi kita itu ada ilmu tuh lakas habis. Coba bayangkan, kita harus membahas 6.666 ayat. Apa untungnya? Ya, maka satu surah cukup kita ambil ayat intinya dulu, supaya dalam satu surah itu akhirnya kita paham semuanya. Karena angka surah kan saling berhubungan, kita hubungkan. Karena ini berhubungan. Pada mau diputus. Nah, itu kita lakukan. Itu ke depan, insyaallah kajian taklim kita ini semakin ke depan itu semakin memperbaiki pertemuan kita dengan Tuhan. Sebagaimana pesannya, apabila hidup itu hendak baik, hendak berubah kepada kebaikan, perbaikilah sholat. Ya kan? Sholat jangan diartikan, sembahyang terus kadang tinggal waktu. Itu kan memperbanyak sholat. Diperintahkan memperbaiki sholat itu dengan arti pertemuan. Baiki itu cara menampui Tuhan tuh. Cara menampui Tuhan kalau dengan cara sembahyang, pelajari bacaan dan gerakannya. Kalau menampui Tuhan dengan cara berpuasa, pahami bulan puasanya. Kalau menampui Tuhan dengan cara berinfak, pahami tentang berinfak. Itu kan cara. Perbaiki sholat itu cara. Ibadahnya harus diperbaiki. Baru kita ketemu. Itu yang diperintahkan. Ini perbaikilah dengan sholat. Lalu bila ada sembahyang,
miskin, ada mau baik hidup, acak ada sembahyang. Kan yang diperintahkan kan memperbaiki sholat. Itu anak ada sembahyang itu kan diperingati lagi kan sudah nyata. Itu maksudnya. Jadi orang sembahyang ini hidupnya ada berubah juga, pepadanya perbaiki sholatnya. Jadi, bagaimana cara memperbaiki sholat? Dari mana memulainya? Mulailah dari niat baiki. Hukum niatnya kayak apa? Anda niatnya di mana? Cara memakai niatnya seperti apa? Berdiri betul, hukum berdiri betul seperti apa? Cara berdiri betul seperti apa? Mengangkat takbir seperti apa? Nah itu hanya memperbaiki sholat. Itu maksudnya. Itu memperbaiki pertemuan kita dengan Tuhan. Itu yang itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Sebentar lagi kita akan melakukan sholat sunat 2 rakaat. Baru tutup zikir. Kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.